Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 126-130. Bab 126. Kenikmatan dalam formasi. Pagoda Tianjing, lantai kedua. Waktu berjalan 60 kali lebih cepat dari dunia luar. Dalam setahun kultivasi di sini, baru 6 hari berlalu di dunia luar. Bagi Tian Fan, setiap detik adalah berkah, apalagi ia kini harus mengasuh seorang Ratu Langit dalam tubuh Fan Cixi yang meskipun tubuhnya tinggi langsing dan sangat menggoda, tapi tetap saja suka ngambek seperti gadis kecil. Ayo cepat, Paman Tampan. Kamu lambat sekali. Seru Cixi sambil berlari memutar di antara batu kristal mengambang, rambut panjangnya melambai seperti cahaya bintang. Tian Fan menghela napas. Kau ini, sebentar bilang aku suamimu, sebentar Paman Tampan, jadi sebenarnya aku ini siapa? Fan Cixi mendekat, lalu mencubit pipinya dengan gemas. Kamu dua-duanya. Tapi kalau aku lagi ngambek, kamu tetap harus jadi Paman Tampan, supaya aku bisa marah dengan manis. Huang Yilin yang duduk bersila di atas altar meditasi tak bisa menahan tawa. Kalau begitu, kau harus bersiap punya dua identitas, adik Tian. Dan aku harus jadi dua peran juga, ibu dan bibi. Cixi berpaling, menggenggam tangan Yilin lembut. Tapi kau tetap ibuku, hatiku tahu itu. Yilin tersenyum, mengelus kepala putrinya yang meski telah berubah, namun hatinya masih murni dan penuh cinta. Ia menghela napas lalu kembali fokus pada teknik meditasi dasar yang diajarkan Fan Cixi. Walau baru langkah pertama, Yilin telah membuka satu jalur meridian dan mulai merasakan hangatnya aliran energi. Sementara itu, Tian Fan duduk bersila tak jauh dari mereka, bersama jiwa Jenderal San Cheng yang kini menjelma dalam bentuk cahaya kekuningan. Cahaya itu berdiri gagah seperti jenderal dari dunia dewa. Tuanku, ucap San Cheng dengan suara berat, kekuatan Kaisar Langit yang dahulu masih tersegel dalam tubuh ini. Namun kertas emas di tubuh Anda mulai membuka jalur-jalur lama. Dan untuk membukanya penuh, aku harus mencapai setidaknya ranah Dewa Rohani, bukan? Tebak Tian Fan. Benar. Tapi sebelum itu, saya bisa mengajarkan beberapa teknik gerakan jiwa dan penguatan medan spiritual. Gunakan itu sebagai dasar untuk bertahan di dimensi menengah nanti. Dunia di dalam ruang spasial benar-benar hampir serupa dengan di dunia luar. Perubahan waktu benar-benar terasa, pagi, siang, sore, dan malam selalu datang secara bergantian dengan teratur. Untung saja, berkat energi spiritual yang sangat pekat di dalam pagoda, vitalitas tubuh mereka tetap terjaga. Mereka sedikit pun tidak merasa kelelahan, mengantuk, ataupun kelaparan. Meskipun begitu, malam harinya mereka tetap beristirahat selama beberapa jam, untuk bersantai, bercengkrama, bahkan tidur beberapa saat. Di beberapa kesempatan, Tian Fan bahkan meluangkan waktu beberapa saat untuk mengisolasi dirinya berdua saja dengan Huang Yilin, di dalam formasi pembatas. Tentu saja tujuannya sudah jelas, untuk memenuhi hasrat duniawi mereka masing-masing. Malam ini adalah malam ke-1000 mereka di dalam pagoda, pertanda hampir 3 tahun sudah mereka berlatih bersama di dalam lantai kedua pagoda Tianjing itu. Fan Cixi terbangun tengah malam. Dia bingung karena tidak bisa menemukan Paman Tampan dan ibunya dimanapun. Sisi kecil dan rapuhnya seketika aktif dan dia menangis ketakutan, merasa ditinggalkan sendirian. Di dalam batasan formasi, Huang Yilin sedang sibuk mengendarai kuda liar tampan yang berbaring di bawahnya. Ia tersentak saat mendengar putri kecil bertubuh besarnya itu menangis histeris. Meskipun mereka terisolasi dari dunia luar, namun mereka masih bisa mendengar dan melihat semua hal di sekeliling mereka, termasuk Fan Cixi yang tepat berada di samping mereka. Yilin langsung berkata dengan panik, Adik Tian, Cixi pasti mengira kita pergi, kita harus muncul sekarang. Tapi kakak Yilin. Bab 127. Tangisan tengah malam, Sang Ratu menuntut hak. Sudahlah, itu pasti mode anak-anaknya. Cixi tidak akan tahu apa yang sedang kita lakukan. Cepatlah, dia sudah sangat takut. Desak Yilin. Naluri keibuannya mendorongnya untuk segera menenangkan tangisan putrinya. Dengan sedikit terpaksa, Tian Fan membuka formasi penghalang, dengan tubuh mereka berdua masih polos dan menyatu. Sayang, tenanglah. Kami di sini, kata Yilin menenangkan. Ibu, kenapa ibu ada di atas Paman Tampan dan kenapa, Tiba-tiba mode Sang Ratu aktif dan ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Suamiku, aku juga mau. Sudah 3 tahun sejak kita bertemu kembali dan kau sama sekali belum memberikan hakku. Tegur Cixi dalam mode Sang Ratu. Selama ini Tian Fan memang tidak pernah menyentuhnya. Ia selalu merasa Cixi masih anak-anak. Tapi kan Cixi. Apa? Kau mau bilang aku anak kecil, Paman Tampan? Jiwaku juga sudah menyatu dengan jiwa Sang Ratu, jadi aku bukan Cixi kecil lagi. Meskipun aku bersikap manja pada Paman dan Ibu, bukan berarti aku masih Cixi yang dulu. Aku juga sudah memahami semua hal berkat ingatan Sang Ratu. Lagi pula aku sudah berjanji akan menjadi istri Paman, dan sekarang aku juga sudah dewasa. Jadi aku mau itu sekarang. Tanpa babi bu, Fan Cixi melepaskan semua pakaiannya dan meminta ibu angkatnya menggeser tempat sementara ia akan menggantikannya.
Dengan mode sang ratu memegang kendali, dia berjongkok di atas senjata kekar Tian Fan. Tiba-tiba saja, teriakan melengking Fan Xixi memenuhi lantai 2 pagoda itu. Aduh, paman tampan, sakit sekali. Ia lupa, jika dirinya sudah bereinkarnasi ke tubuh baru, dan liang kewanitaannya juga kembali perawan. Jadi saat pertama kali melakukannya tentu saja yang dia rasakan pastilah rasa sakit luar biasa. Tian Fan dan Huang Yilin hanya bisa tertawa geli melihat tingkah Fan Xixi. Namun rasa sakit itu tak berlangsung lama. Selang beberapa menit saja, Fan Xixi dalam mode campuran sang ratu dan gadis kecilnya, sudah bergoyang intens melepas hasratnya yang sudah terpendam sejak lama. Malam itu berlalu dengan panas dan penuh kemesraan, begitupun malam-malam berikutnya. Kalian pasti bertanya, bagaimana dengan Jenderal San Cheng? Tenang saja, jika Tian Fan tidak memanggilnya keluar, dia akan tetap berada dalam dan Tian Fan dalam keadaan kultivasi. Tanpa tahu yang terjadi di luar, dia tidak akan tahu jika Tian Fan telah membantai kedua istrinya itu, ratusan, bahkan ribuan kali sejak malam pertama itu berlangsung. Sementara mereka berlatih dalam keheningan pagoda, di dunia luar, 1 tahun penuh telah mengubah hidup banyak orang. Di kota Xia, Ruo Qijian dan Tang Xian'er memimpin bisnis bahan obat terbesar negara Changnan. Perusahaan mereka menjalin kontrak langsung dengan rumah sakit dan perguruan bela diri. Xian'er yang dulunya sering kikuk, kini bicara lantang dalam rapat, sementara Qijian tampil sebagai ratu bisnis yang tenang dan elegan. Luo Sisu menjalankan perusahaannya sendiri. Ia kini tak hanya pengusaha wanita paling berpengaruh di teknologi kecantikan, bahkan ia membawa Luo Beauty Cosmetic mengembangkan resep kecantikan kuno dan modern, dengan bimbingan Nenek Jiang. Nidan Ran, kini Mayor Bintang 5, dikenal luas sebagai jenderal muda yang menangkap 3 naga dengan tangan halusnya. Julukan itu karena dia dilatih langsung oleh kakek Su, kakek Gu, dan Ni Cheng Chen, kakeknya sendiri, yang ketiganya merupakan jenderal bintang 6 di pasukan khusus naga hitam milik negara Changnan. Namun meski dengan status itu, ia tetap pulang setiap minggu ke villa, hanya untuk ikut makan malam bersama para istri lainnya, atau sekadar tidur siang di pangkuan Mei Ling, yang kini telah resmi menjadi kepala rumah sakit Hua Medica. Meski sibuk memimpin ratusan dokter, Mei Ling tak pernah lupa datang ke villa setiap hari untuk bercengkrama dengan para saudarinya di sana. Bab 128. Tiba saatnya pulang. Di sisi lain, Lin Xiaoyu dan Bai Luqian telah lulus dari sekolah mereka dengan nilai sempurna. Meskipun keduanya dikenal sebagai pasangan sahabat yang kerap membolos demi menghabiskan waktu bersama para saudarinya di villa nomor 1 Ganbu Mountain, mereka kini lebih dewasa dan sudah bersiap masuk ke universitas. Namun tiap malam tetap berceloteh tentang kerinduan mereka pada sang suami tercinta. Dan Mixue, si pemalas itu ternyata menyelesaikan kuliahnya lebih awal bahkan dengan nilai yang sangat mencengangkan. Dia berhasil membuat semua orang mengakui bahwa karena dia malas, bukan berarti dia adalah seorang gadis bodoh yang bisa diremehkan. Di sela kesibukan mereka, terkadang mereka berdelapan juga berlatih dasar-dasar bela diri dan kultivasi pada kakek Su, Nenek Yu, kakek Gu, dan juga Nenek Jiang. Hal serupa juga berlaku pada 8 pria yang ikut tinggal di belakang villa itu. Mereka tentu saja adalah Wu Linjia, Bao Zhang, Bao Jie, Bai Guanxing, Ramsi, Samsi, Tamsi, dan Yamsi. Kemampuan mereka semua kini juga berkembang pesat. Sementara semua itu terjadi di dunia luar, Tian Fan dan Fan Xixi menyelesaikan kultivasi dasar mereka. Fan Xixi kini telah mencapai ranah transformasi jiwa tahap puncak, dan siap membuka ranah langkah langit. Tian Fan sendiri perlahan memasuki ranah langkah langit tahap akhir, dan mulai mengaktifkan 3 dari 7 formasi warisan Kaisar Langit. Dan tepat di hari terakhir tahun ke-30 di dalam pagoda. Tian Fan sudah bersiap untuk keluar, karena menurut perhitungannya, dengan kecepatan waktu 60 kali lipat, itu berarti sudah berlalu 6 bulan lagi di dunia luar. Ia merasa sudah saatnya ia pulang kepada 8 istrinya yang lain. Baiklah, Yilin, Xixi, kalian bersiaplah. Kita akan kembali ke kota Xia secepatnya. Sudah setahun penuh aku tidak pulang, mereka pasti sudah sangat merindukanku. Setelah keluar dari ruang spasial, Tian Fan segera melakukan panggilan video kepada 8 istrinya itu. Satu persatu wajah mereka muncul. Mereka tersenyum, tertawa, bahkan menangis saat melihat wajah Tian Fan yang bersinar penuh kedewasaan. Fan Xixi, yang kini berdiri di sisinya, melambaikan tangan sambil berseru, "Halo Bibi cantik. Bibi dokter, aku kangen kalian." Siapa itu? Kenapa dia terlihat familiar? Tanya Mixue bingung. Ruo Qijian menggenggam dada. Itu, Xixi. Huang Yilin tersenyum lembut. Benar kakak pertama, dia sudah kembali. Kenapa Xixi jadi sebesar itu? Tanya Mei Ling dengan mata berkaca-kaca. Selain Huang Yilin, dialah orang kedua yang paling dekat dengan Fan Xixi. Bibi dokter, jangan menangis. Xixi sangat rindu pada bibi dokter dan kalian semua. Bagi mereka yang berada di luar, mereka hanya berpisah dengan Xixi selama setahun. Tapi bagi Xixi yang berada di dalam pagoda, mereka sudah berpisah selama 45 tahun. Jelas saja Xixi sangat-sangat rindu pada mereka. Jika bukan karena energi spiritual melimpah dalam tubuh mereka bertiga, mungkin Tian Fan, Yilin, dan bahkan Xixi sudah akan menua dan keriput sekarang. Berkat kultivasi mereka, penuaan itu tidak pernah terjadi.
Vitalitas mereka berhenti berkembang tepat di titik mereka mencapai kondisi terbaik. Itulah kelebihan seorang kultivator dibanding manusia biasa. Tian Fan mengangguk pelan. Kami akan pulang dalam 2 hari. Bersiaplah, karena setelah ini, kita semua akan bepergian bersama ke tempat yang jauh. Aku pastikan kita akan selalu bersama dan tidak akan berpisah lagi dalam keadaan apapun. Semua istri terdiam. Lalu Bai Luqian berseru, kalau begitu, mari kita mandi bersama malam ini. Buat penyambutan yang meriah. Tian Fan batuk pelan. Itu nanti. Sekarang, kita bersiap. 2 hari berikutnya. Di pelabuhan langit kota Xia, 4 sosok tua berdiri menanti bersama 8 pria dan 8 wanita yang sangat cantik. 4 kakek nenek yang telah menjadi bagian hidup Tian Fan, Su Tiandao, Gu Xintian, Yu Laisan, dan Jiang Lianni. Bersama mereka, 8 istri cantik Tian Fan, dan para murid serta bawahan setia Tian Fan. Di kejauhan, sebuah kapal besar sudah mulai tampak mendekat. Dalam kapal itu ada seorang pria tangguh yang telah ditunggu-tunggu oleh mereka semua. Bab 129. 10 pelukan, 1 cinta. Langit kota Xia saat itu membentang biru tanpa awan, seolah turut bersuka cita atas kepulangan sang putra langit. Sebuah kapal besar datang, membawa serta pria tampan yang sudah setahun penuh mereka rindukan siang dan malam. Tian Fan berjalan di depan, matanya tajam dan bersinar tenang. Di sisi kirinya, Huang Yilin tampil anggun mengenakan pakaian kultivator putih bersulam perak. Di sisi kanan, Fan Xixi berjalan ringan, senyum cerahnya mengalahkan sinar matahari sore itu. Mereka semua langsung berangkat kembali ke villa. Tian Fan duduk semobil bersama Fan Xixi dan Huang Yilin. 8 istrinya yang lain berangkat lebih dulu, untuk menyiapkan penyambutan meriah untuk Tian Fan. Belasan menit kemudian. Tepat di depan villa megah mereka, 8 wanita cantik telah menunggu. Mereka mengenakan pakaian terbaik masing-masing. Campuran antara kebaya tradisional, gaun modern, hingga jubah kultivasi elegan. Mereka semua langsung berlari ke arah Tian Fan begitu pintu mobil terbuka. Kakak Tian. Seru Tang Xian'er paling depan sambil melompat ke pelukan pria itu. Disusul oleh Bai Luqian dan Lin Xiaoyu yang merangkul dari kanan dan kiri, Ruo Qijian dan Ni dan Ran yang menggenggam tangannya erat, serta Luo Sisu dan Lin Mixue yang langsung memeluk dari belakang. Mei Ling, yang biasanya paling tenang, justru tak kuasa menahan air matanya dan memeluk Huang Yilin serta Fan Xixi bersamaan. Tangis dan tawa meledak bersamaan. Fan Xixi tertawa lalu berkata, "Bibi-bibi cantik. Xixi pulang." "Xixi," bisik Mixue sambil mengusap pipi mungil yang kini menjadi wajah cantik remaja dewasa itu. "Aku masih memanggil kalian bibi, iya. Meskipun tubuhku udah berubah, tapi hatiku tetap kecil," kata Xixi dengan manja. Mei Ling mengangguk. "Kau tetap Xixi imut kesayangan kami, selalu." Mereka pun masuk ke villa, dan selama 1 jam penuh, tidak ada percakapan serius. Hanya tawa, pelukan, cerita, dan kerinduan yang dilepas. Tak lupa Tian Fan dan Yilin juga menjelaskan kenapa Xixi tiba-tiba jadi besar. Mereka semua pun terkejut dan kagum. Seiring waktu, matahari pun mulai terbenam, satu persatu mata istri-istri Tian Fan saling berpandangan, dan mereka semua tahu, saatnya telah tiba. Malam itu, Tian Fan hanya sempat mengganti pakaiannya sebentar, sebelum 8 istrinya mulai menunjukkan senyum-senyum menggoda. "Kakak Tian," bisik Luo Sisu sambil duduk di pangkuannya, "setahun lebih tanpa sentuhanmu, kami nyaris lupa bentukmu." Xian'er menyusul, menggenggam leher Tian Fan dari belakang. "Tapi syukurlah, tubuhmu tidak berubah, atau malah jadi lebih gagah ya." Aku juga mau," desah Fan Xixi, wajahnya bersemu merah, namun matanya penuh keberanian. Dalam mode sang ratu, ia sudah siap. Mei Ling menatapnya dengan pelan. "Kalau begitu, kita semua melakukannya bersama, agar adil." Qijian berdiri, lalu dengan suara lantang, ia berkata seperti seorang pemimpin rombongan, "Baiklah. Kita mulai sesi malam romantis 1 lawan 10. Pilih ranjang utama, kasur belakang, atau kolam air panas." Tanya Mixue dengan senyum jahat. Tian Fan tertawa lebar. "Kalau semua ingin adil, mari kita pakai semuanya bergiliran." Dan begitu malam jatuh. 10 tubuh bercahaya tampak di bawah sinar rembulan, berganti-ganti posisi dalam irama cinta yang hangat. Tidak ada dominasi, hanya kesetaraan penuh kasih. Satu demi satu istri Tian Fan menikmati waktunya, dalam kelembutan dan keberanian. Setiap wanita memiliki bagian mereka. Tang Xian'er duduk di atasnya dengan senyum manja. Bai Luqian menggoda dengan bibir merah delima. Ruo Qijian menciumnya dengan penuh perasaan, dan Sisu menyentuhnya seolah menyulam kenangan ke dalam kulit. Mei Ling dan Huang Yilin bergandengan tangan, menghadapinya bersamaan. Sementara Fan Xixi kadang mencuri giliran, kadang tertawa sendiri saat digoda saudari-saudarinya. Lin Xiaoyu dan Lin Mixue, saling mendukung dan menyodorkan tangan mereka agar tak ada satupun dari 10 yang terabaikan. Semua bercinta, bukan karena nafsu semata, tapi karena cinta dan ketulusan yang telah mereka bangun selama ini. Dan ketika malam berakhir, 10 wanita itu tertidur di sekeliling Tian Fan, tubuh mereka bersandar lembut satu sama lain, senyum tersisa di wajah, dan cinta abadi yang kini tak lagi terpisah oleh waktu, jarak, ataupun dunia. Pagi harinya, Tian Fan terbangun lebih dahulu.
Ia duduk bersila di tengah pelukan ke-10 istrinya. Matanya memandang keluar jendela. Hari baru telah tiba. Dan setelah 1 tahun berlalu, kini waktunya melangkah ke dunia yang lebih luas. Menuju akhir dari satu kisah, dan permulaan legenda baru di dunia kultivator. Bab 130. Gerbang Waktu, awal sebuah legenda. 3 hari telah berlalu sejak Tian Fan, Huang Yilin, dan Fan Xixi kembali ke kota Xia. Namun malam penuh cinta itu, masih membekas hangat di hati semua orang. Kini, seluruh keluarga besar Tian Fan telah berkumpul di halaman utama Villa Gunung Ganbu. 10 istrinya berdiri di sisi kanan, masing-masing tampak anggun dalam jubah kultivasi baru mereka yang disesuaikan dengan energi Tian Fan. 4 kakek nenek Tian Fan, Su Tiandao, Yu Lai San, Gu Xintian, dan Jiang Lianni, berdiri di sisi kiri, wajah mereka tenang namun penuh tekad. Mereka kini telah mengakui Tian Fan bukan hanya sebagai murid penerus takdir, tapi sebagai cucu mereka, dan juga calon pemimpin sekte. Tian Fan sudah memberitahukan semuanya pada mereka. Membuat mereka berempat cukup kaget, tertarik dan sangat bersemangat. Di belakang mereka, berdiri 4 murid utama Tian Fan, Lin Jia, Bao Zhang, Bao Jie, dan Bai Guanxing. Bersama keempat cucu murid, Ramsi, Samsi, Tamsi, dan Yamsi. Formasi lengkap telah terbentuk. Hari itu, Tian Fan meminta izin kepada semua keluarga istrinya, untuk membawa mereka tinggal di Pulau Lianyu. Setelah mereka mendapatkan izin dari semuanya, kini Tian Fan dan para istrinya berdiri di depan mereka semua, mengenakan jubah putih emas bertuliskan simbol Kaisar Langit di punggung. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menusuk cakrawala. Dalam jumpa pers itu Tian Fan dengan lantang berkata, "Saudara-saudara sekalian." Suaranya bergema lembut namun tegas. "Hari ini, kami semua akan mengundurkan diri dari dunia bisnis dan semua hal di kota Xia ini, bukan karena melarikan diri, tetapi demi membentuk kekuatan baru, mencari ketenangan untuk hidup kami ke depannya dan juga untuk memberi ruang bagi kota Xia berkembang lebih mandiri dan lebih maju dari sebelumnya." Ia menatap ke arah istri-istrinya, lalu pada Fan Xixi yang tersenyum kecil sambil menggenggam tangan Yilin, lalu ia melanjutkan. "Hari ini, aku juga ingin mengumumkan sebuah berita bahagia kepada publik. Secara resmi dan tercatat, aku telah menikahi 10 wanita cantik di sebelahku ini." Suara riuh menggema, baik dari mereka yang hadir di tempat itu, maupun yang menyaksikan siaran langsung konferensi pers itu di televisi. Siapa di kota Xia yang tidak tahu dan mengenal para gadis cantik itu, mereka semua adalah simbol kesempurnaan seorang wanita, sedangkan Tian Fan memiliki bukan hanya 1, tapi 10 dari mereka. Hari itu Tian Fan berhasil membuat semua pria di kota Xia bahkan di seluruh Changnan merasa iri padanya. Pulau Lianyu akan menjadi titik awal sejarah baru. Dan mulai hari ini, nama Sekte Putra Langit akan ditulis dalam lembaran takdir semesta. Bisik Tian Fan pada para istri, murid, dan kakek neneknya. Keesokan harinya, kabar pun menyebar ke seluruh kota Xia dan seluruh negara Changnan, Tian Fan mengasingkan diri ke Pulau Lianyu bersama keluarga dan pengikutnya. Alasan publik, untuk menenangkan jiwa, menebus kekacauan Fan Mojun, menjaga para istri dan kakek nenek tercintanya dan memulai hidup baru dalam pengasingan. Reaksi publik beragam. Ada yang bersedih. Ada yang khawatir. Namun yang paling banyak, adalah mereka yang berharap Tian Fan akan kembali suatu hari nanti, lebih kuat, lebih bijak, membawa kejutan besar. 3 bulan kemudian. Pulau Lianyu, di bagian belakang gunung. Sebuah formasi raksasa berbentuk segel emas terukir di batu karang tertinggi. Jiwa Jenderal San Cheng melayang pelan, berdiri tepat di tengah formasi, mengenakan baju perang kuno bercahaya samar. "Formasi lintas dimensi ini, hanya bisa diaktifkan oleh darah Kaisar Langit," bisiknya sebelum menoleh ke arah Tian Fan. "Dan Anda, adalah dia Tuan." Tian Fan berjalan maju. 10 istrinya berdiri mengelilinginya, membentuk lingkaran cahaya. 4 tetua agung berada di titik penjuru, masing-masing mengaktifkan simbol kuno dari zaman leluhur. Sementara itu, para murid dan bawahan berdiri lebih jauh, menunggu giliran mereka. Setetes darah Tian Fan menetes ke tengah lingkaran. Dan langit pun bergetar. Formasi menyala, membentuk gerbang bercahaya ungu keperakan. Di seberang sana, tampak samar-samar daratan asing, gunung melayang, langit bersusun dua, dan energi spiritual yang mengguncang jiwa. "Namun sebelum kita melangkah," ujar Tian Fan pelan, "kita akan berkultivasi dulu, dan membiarkan waktu mematangkan jiwa dan kekuatan kita." Tian Fan meminta semua orang berpegangan tangan dan menutup mata, tangan mereka semua terhubung, dengan Tian Fan menjadi pusat, ia menggenggam Qijian di tangan kanannya dan Xixi di tangan kirinya. Dalam sekejap mata, mereka berpindah ke dalam ruang spasial, saat Tian Fan selesai membacakan mantra pengaktifan. Pagoda Tianjing perlahan muncul dari balik kabut, menjulang tinggi dengan 9 lantai emas membelah awan. Setiap lantainya bersinar dengan aura berbeda. Suara lonceng tua terdengar dari dalamnya. Gong! Satu persatu mereka melangkah masuk. Para cucu murid masuk ke lantai 1, ruang kultivasi dasar. 4 murid utama Tian Fan termasuk Bao Jie, mereka berempat adalah calon master gerbang, yang kini melangkah ke lantai 2, ujian bayangan jiwa. 4 tetua agung serta seluruh istri Tian Fan masuk ke lantai 3, labirin kenangan dan medan gravitasi jiwa. Dan Tian Fan.
Ia melangkah paling akhir, berdiri di puncak tangga. Matanya menatap ke 9 lantai pagoda Tianjing, lalu ke langit luas yang kini mulai berubah warna. Hari ini, kita tutup satu babak. Tangannya terkepal. Dan kita buka bab berikutnya. Seketika itu, pintu pagoda Tianjing tertutup rapat. Cahaya langit menyelimuti seluruh pulau. Bersambung.